mewarnai rumah Allah dengan kaligrafi tanpa bayaran, hanya demi bakti kepada orang tua yang telah mendahului. Ya, Maulana Al-Kalami, seorang ustadz yang aktif mengajar di majelis ilmu, madrasah juga pesantren ini, adalah tokoh di balik kaligrafi indah yang menghiasi ratusan masjid dan musola di berbagai penjuru pulau Jawa. Sosok sederhana yang bekerja tanpa imbalan dan hanya mengharap ridhonya, Ustadz Maulana bisa dibilang seorang seniman kaligrafi. Sejak kepergian kedua orang tuanya, dia memilih menjadikan setiap karyanya sebagai bentuk bakti dan doa. Bagaimana kisah selengkapnya dari Ustadz Maulana Al-Kalami ini? Simak obrolan serunya bersama Koh Dennis Lim dalam Sah, Selalu Ada Hikmah. Selamat menyaksikan. Selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, balik lagi di acara Penuh Hikmah ini yang selalu kita hadirkan narasumber yang luar biasa. Seperti biasa, hari ini kau juga sudah didampingi guru kita nih. Beliau ini dakwahnya unik nih, yaitu ingin memberikan juga kaligrafi di setiap masjid, musola, nggak kehitung udah berapa masjid. Dan ini adalah salah satu bentuk bakti beliau untuk birrul walidain kepada orang tua beliau, Masya Allah. Jadi yang lain biasa cuman ceramah, ini bahkan memberikan kaligrafi. Jujur kalau nulis, tulisan kok jelek banget sih. Kalau nulis dikasih ke apotik mungkin dikasih obat kalian ya. Kita langsung sapa aja beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz Maulana ini alhamdulillah. Bikin kaligrafinya emang dulu udah suka atau sampai ada kayak kursus belajar gitu, Ustaz? Waduh, kalau saya cerita sih unik sebenarnya nih. Gimana tuh? Saya, nih mohon maaf, saya dari kecil tuh SD itu tulisan saya paling jelek sebenarnya. Oh gitu juga ya? Iya, dari kelas 1 sampai kelas 6 paling jelek tulisan saya. Makanya kalau dibilang guru ceker ayam, lebih cakep ceker ayam daripada tulisan saya dulu. Cuma saya termotivasi jadinya. Jadi gara-gara ucapan guru itu sebetulnya, akhirnya bikin kaligrafi. Kaligrafi, saya buktiin bahwa saya ngomong dalam hati, nanti satu saat saya buktiin gitu. Gak langsung di tembok dong, Enggak, dulu. Gak langsung di masjid-masjid. Enggak. Masya Allah. Gitu. Jadi justru dari masih inget tuh nama gurunya sampai Masih sekarang. Masih ingat. Udah pernah ditunjukin nih, sekarang saya udah bikin sebagus ini. Justru dia pernah ngundang saya, nulis di musolah dia nggak tahu kalau dulu saya muridnya itu. Baru saya ngomong, Pak ingat saya nggak? Dulu yang dibilang tulisan saya ceker ayam ini dia, Pak. Responnya gimana, Sat? Kaget pasti. Gitu. Masya Allah. Jadi kalau dihitung sekarang nih, Sat, kehitung atau dicatat nggak sama Anton, Sat? Udah berapa masjid atau musola yang sudah dihias? Saya nggak hitung, udah ratusan masjid, musola, lembaga pendidikan banyak. Masya Allah. Itu sekali ngerjain itu sendirian atau ada yang bantuin juga, Sat? Biasanya ada anak saya atau teman saya. Usia berapa anak, Sat? Anak usia 17. Ikut bantuin. Itu seharian penuh atau kadang berhari-hari, Sat? Iya berhari-hari bisa, berhari-hari. Tergantung banyaknya kerjaan. Banyak masjidnya ya. Terus uniknya saat ini dia nih, nggak minta ada bayaran dan segala macem, niatnya untuk jadi pahala jariah buat orang tua. Iya. Apakah beliau dulu pernah berwasiat seperti itu kah, Sat, atau gimana, Sat? Iya pernah sih, ada satu kalimat atau ucapan beliau sebelum meninggal itu yang saya ingat dalam hati. Sampai sekarang saya ingat. Apa tuh? Orang tua pesen banyakin ibadah, banyakin sedekah, orang mati nggak ada yang tahu. Begitu. Nancep itu di hati, Nancep di Sat, ya? hati sampai sekarang. Itu waktu dibilang, saatnya waktu itu mungkin masih sekolah kah atau bahkan sudah kerja? Wah udah ngajar saya. Udah ngajar. Udah ngajar ya. Bahkan atau yang juga mungkin menjadi motivasi. Dulu sebelum istilahnya benar-benar fokus di dakwah ya, Sat? Pernah kayak ngantor gitu, kerja biasa gitu juga nggak, Sat? Belum pernah sih. Belum ya? Benar-benar Iya. langsung Langsung dakwah aja. Memang dari awal suka atau juga diarahin orang tua, kamu harus jadi guru jadi dai, jadi Enggak, mubalik? jadi orang tua itu bebas anaknya, silahkan mau kemana aja, yang penting bener gitu orang tua. Insya Allah. Yang- Jadi proses untuk menghias masjidnya itu gimana, Ustadz? Ustadz nyari karena ini benar-benar masih polosan atau sekarang mah sudah dihubungin untuk Ya ada yang nyari juga, saya dari masjid ke masjid, saya keliling, emang saya demen jalan orang, suka jalan. Dari masjid ke masjid, kalau lihat masjid bagus, polos, saya tawarin, mau nggak ditulisin. Kadang jawabannya, wah nggak ada duitnya, gratis. Gitu. kadang ada yang nggak percaya juga. Oh, Ada yang nggak percaya, cuman kadang begini emang, Iya. ya niat baik itu nggak selalu dicerna dengan baik kadang-kadang. Iya. Kita niat kita baik padahal, pengen ngasih yang terbaik. Cuma kadang-kadang masa iya orang kerja nggak ada duitnya mau, zaman sekarang paling begitu pikiran orang. Tapi tetap aja kerjain. Tapi tetap. Tapi kan kalau mereka yang nggak ngizinin juga gara-gara skeptis kayak tadi, kita nggak ada akses masuk Iya, juga kan. tapi sih kebanyakan 90% mau. Masya Allah. Sejauh mana sih, Stat,
peran orang tuanya Ustadz Maulana nih sampai akhirnya menjadikan Ustadz Maulana yang hari ini. Peran beliau gimana? Apakah ada kenangan indah dulu benar-benar diajar ngaji oleh ayah mungkin atau ibu? Sebenarnya lebih ke ibu ya. Hmm. Ibu saya itu emang religius lah. Hmm. Ngaji setiap hari, siang, malam ngaji ibu saya. Pengajian ibu-ibu aktif. Gitu. Ustadz berapa bersaudara? Saya 4 bersaudara. Cuma yang terjun di bidang dakwah hanya saya aja sendiri. Nomor berapa Ustadz? Saya nomor 2. Nomor 2. Atau mungkin ada amalan yang ibu selalu lakukan yang Ustadz ingat? Misalkan Ya paling doa-doa ibu aja. Biar anaknya salah satu ada yang bisa bawa nama orang tua, bawa nama orang tua. Itu aja sih. dan kenapa milihnya kaligrafi Ustadz? Dari semua jenis macam dakwah ya? Ada yang mungkin jadi qori, ada yang bahkan Ya itu tadi awalnya karena termotivasi dari ucapan yang guru itu, tadi. ya, itu omongan orang tuh bisa ngubah nasib orang Ya bisa segitunya. jadi tuh. Bisa. Gitu. Itu padahal waktu diomong, mungkin waktu masih usia berapa Ustadz? Masih Ya sekitar umur 11 tahun lah. 11 tahun. Jadi 5, dulu 6 SD ya? Setiap ngumpulin tugas-tugas sekolah itu, Heeh. kadang-kadang guru itu nggak mau baca buku saya tuh, buang aja. Tulisan nggak kebaca. Gitu kadang-kadang kayak gitu. Dan akhirnya sampai sekarang udah dijalanin, udah sampai bahkan tadi tembok. Semudah apa saat perbandingannya? Kalau di kertas kan ya kita tahu ya kayak gitu. Atau justru lebih gampang di tembok karena lebih gede? Ya sebenarnya sih karena emang terbiasa gitu ya. Heeh. Ya mau di tembok mau di kertas sama aja sebenarnya. Sama aja ya. Iya. Dan modal itu semua catnya benar-benar full. Ada yang dari Ustadz juga atau dari mana? Ya biasanya gini, saya kalau nyumbang itu Heeh. hanya jasanya aja sih. Ini jasanya. Karena kan keterbatasan material Iya, saya gitu. Nggak full juga sih. Kadang saya minta hanya beli catnya aja, material yang lain dari saya. Oh gitu. Gitu. Kalau saya mintain serinciin satu-satu mau banyak. Insya Allah. Emang kan sebetulnya Zat, ngehias satu masjid itu kalau misalkan yang di luar yang dia yang jasa berbayar. Sebetulnya perlu budget berapa sih Zat? Biasa sekitar 400 sampai 500 per meter. Hitungannya per meter ya? Per meter. Per meternya bukan persegi kok. Per meter dia kalau per meter lari gitu. Iya. Meter lari ya umumnya sih sekitar 60 sampai 50 cm lah hitungan. Gitu. Panjang 1 meter, lebar 50 sampai 60 cm. Itu 400 sampai 500 ribu per meternya. Kalau berbayar. Berbayar ya? Ini Masya Allah. Gratis. Kalau buat perkaya diri sih cepet kayaknya. Masya Allah. Nanti kita bakal ngelihat juga ya pemirsa hasil kaligrafi ini ada medianya. Tapi terlepas dari itu, kalau pengen ngingetin buat semuanya juga untuk jangan kemana-mana dulu karena masih banyak pertanyaan yang bakal kau tanya kepada Ustadz Maulana untuk jadi inspirasi kita. Untuk itu kalian jangan kemana-mana, tetap di SAS, selalu ada hikmah. Dulu punya guru dari Pasuruan guru saya, Ustadz Abdurrahman Al-Wahhab. Oh, semoga Setiap Allah saya, memberkati ya. Ustadz saya mau belajar kaligrafi, jawaban beliau apa? Jangan, susah. Dijawabnya malah gitu? Iya, susah. Akhirnya saya curi-curi ilmunya deh. Selalu ada hikmah. Pemirsa balik lagi mengambil hikmah dari bintang tamu narasumber kita yang luar biasa. Kita masih dengan Ustadz Maulana. Kalau penasaran pengen minta beliau untuk menuliskan kaligrafi ini. Beliau udah bawa alat-alatnya di akrilik. Kita coba minta beliau menuliskan kaligrafi ya. Gitu, Ustadz pengen lihat dong Ustadz. Boleh. Kasih lihat ke arah kamera ya Ustadz. Iya, ini kita simpel aja ya. Heeh. Heeh. Akrilik ya ini Ustadz? Akrilik. Kita cari yang simpel-simpel aja. Kalau yang gede susah bawanya. Betul. Ini saya buat biasanya sulus gitu yang umumnya orang suka aja. Gitu Oh ya. ada beberapa jenis ya Ustadz ya? Ada kurang lebih 10 jenis lah. Cuman umumnya orang pakai itu biasanya sulus. Oke, Gitu. coba kita lihat nih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah. Ya. Nah, yang udah jadinya. Nah, Oke. ini hasilnya Masya seperti Allah. ini. Kasih lihat ke Simple. kamera saat. Masya Ya, Allah. nggak perlu lama gitu. Tapi walaupun sederhana,
ya lumayan lah, menarik sedikit lah gitu. Dan ini Mirsa nggak cuman lafaz kaligrafinya aja ya, tapi termasuk Termasuk hiasan-hiasan di hiasan sampingnya. ornamen-ornamennya gitu. Ornamen-ornamen itu. Tanpa cetakan, langsung. Semuanya tulis ya. Langsung. Ya ini contoh di sini, dan kalau kita misalnya lihat di masjid-masjid, maka itu lebih beda lagi di Beda tembok lagi, ya. iya. Bahannya juga lebih beda. Lebih beda Pak. Ya kira-kira satu masjid yang kayak misalkan masjid perumahan itu perlu berapa lama pengerjaannya, Ustaz? Ya tergantung sih, biasanya kalau per hari itu bisa sampai 5 sampai 6 meter per hari saya. Itu Ustaz 5 sampai 6 meter itu dari jam berapa biasanya, Ustaz? Biasanya dari jam 8 sampai jam 5 lah. Iya, hitungan orang kerja gitu Iya, ya orang seharian. kerja lah Paling gitu. break sholat, makan. Masya Allah. Kalau Cuma- pemirsa ada yang pengen masjidnya nih, Ustaz boleh ya Ustaz ya? Boleh. Ngubunginnya kemana Ustaz? Hah? Ngubunginnya kemana? Barangkali ada Instagram atau ini ya nggak apa-apa. Ada sebutin aja, Instagram Ustaz. Instagram Instagramnya. Maulana Al-Kalami Art. Halo ala kalami art, Masya Allah, Masya Allah. Dan sejauh ini Ustaz, masjid yang menurut Ustaz karya saya paling bagus tuh, paling keren tuh di situ. Di mana Ustaz? Biar supaya nanti saya kunjungin ngeliatnya. Ada di daerah Lebak Bulus 2 ya. Belum Mosku namanya, Masjid Al Belum Mustafa. Mosque, Masjid Biru. Masjid Biru. Di situ kampus sih, STFI Masjid Sadra. kampus. Heeh. Saya kurang lebih ada 1 bulan lebih lah situ saya. Wah, segede apa memang Ustaz? Lumayan gede masjidnya. Kebetulan masjid itu juga bukan punya Indonesia, dari Iran. Oke. Makanya namanya Blue Mosque Al Mustafa. Itu kan tinggi-tinggi gitu, kadang nyampe naik-naik tangga gitu Ustaz. Iya, pakai scaffolding. Masya Allah. Sampai 8 sampai 9 susun gitu kadang. Nah sekarang kan juga ada yang pakai serba komputer, udah cetak udah kayak gitu. Ustaz udah ada pakai metode gitu juga atau semuanya tetep. pun masih pakai Tetap. benar-benar tulis Iya, tangan asli? kita ikuti perkembangan zaman ya. Kita nggak mau kalah masalah teknologi. Tetap saya pakai. Jadi ada yang manual, ada yang digital. Tetap saya pakai. Dan kadang ada yang di dalam bentuk cekungan kubahnya itu juga, Kalau yang biasa kubah itu saya manual tetap. itu kan berarti Masya Allah tinggi gitu. Manual ya, tetap manual. Segitu banyak misalkan Asmaul Husna di dalam kubah gitu ya. Kadang orang suka nanya itu bagaimana ngitungnya tuh 99 bisa pas satu kubah. Iya. Atau itu, bisa satu di lingkaran sketsa itu. dulu berarti Ustaz? Hah? Di sketsa dulu. Tetap saya di punya kita. hitung-hitungan gitu. Jadi hitung-hitungan saya itu kalau matematika teori kadang prakteknya susah. Kalau saya langsung praktek nggak pakai teori. Gitu. Alhamdulillah. Iya. Dan kalau tadi penasaran ya, jadi ada beberapa jenis khot kalau pemirsa mau tahu. Mungkin juga sekaligus dikasih tahu ke pemirsa ada berapa khot dan yang biasanya paling populer tadi yang sulus ya. Sulus ya. Itu ada khot apa saja dan dari mana aja itu? Kalau khot tertua itu Kufi. Kufi. Kufi itu diambil dari nama kota di Irak, kota Kufah. Kebetulan yang pertama nulis itu Sayyidina Umar bin Khattab. Oh, Masya Allah. Dulu nulisnya pakai mata pisau. Dulu Diukir gitu ya? kan nggak ada kertas. Iya. Di batu-batu Iya, atau kayak di diukir gitu. tulang unta atau di pelepah kurma. Karena nulisnya pakai mata pisau, jadi nggak bisa lentur, kotak-kotak gitu. Jadi itu disebut kufi itu. Oke, itu Kufi. Itu yang paling tua. Paling tua tuh. Kalau Kedua, selain naskih. itu ada apa lagi sampai yang 10 tuh? Naskah. Naskah itu pernah dibuat sayembara untuk pembuatan mushaf Al-Qur'an. Iya, Kayak diresmikan. Mus'haf Utsmani gitu. Usmani, iya betul, itu naskah. Naskhi. Oke. Iya, sampai sekarang kita baca itu kan naskhi. Iya enak sih yang Iya. bahasanya. Kan Dulu kadang kan- kalau yang di Quran Indonesia yang zaman dulu tuh, Dibuat sayembara itu karena dulu Quran la nuqtah wala syakal, enggak ada titiknya, enggak ada barisnya. betul. Ya, kalau kita sampai sekarang Quran itu enggak diperbaiki bacaannya, wallah alam kita bisa baca atau enggak. Bingung. Sekarang yang ada titiknya, ada barisnya aja orang masih susah bacanya. Apalagi enggak ada titik, enggak ada baris. Ada gurunya nggak sih Sat? Yang mungkin pertama kali ngajarin atau pertamanya mungkin ngulik, tapi ternyata dia lebih bagus nih, lebih jago, saya pengen belajar ke beliau. Dulu Baik saya punya guru ketemu langsung atau dari internet atau dari mana? dulu punya guru Heeh. dari Pasuruan, guru saya, Ustadz Abdurrahman Al-Wahhab. Oh, semoga Setiap Allah saya, beliau. Ustadz saya mau belajar kaligrafi, jawaban beliau apa? Jangan, susah. Dijawabnya malah gitu. Iya, susah. Akhirnya saya curi-curi ilmunya deh. Gitu. Saya Tapi curi. memang beliau setiap hari nulis kaligrafi. Iya, waktu itu emang lagi ngerjain di pesantren, nulis-nulis tembok. Kadang Ustadz saya bantuin ya, bawa-bawain apa kayak cat kayak apa kayak gitu, udah nemenin kayak gitu maksud saya. Saya senang kalau disuruh-suruh. Yang penting saya bisa ngeliat Ustadz lagi kerja gitu, lagi nulis. Nah, itu dari situ Berkah juga kan. ilmunya saya ambil Sama-sama. gitu. Setelah saya jadi, itu Ustadz lihat status saya di Instagram itu,
Barokallah, ilmu saya diambil. Tapi beliau senang, nggak marah. Masya Allah. Gitu. Jadi pahala jariah bagi Jadi pahala beliau. jariah. Ustaz siapa tadi namanya? Abdurrahman Al-Wahhab. Masya Allah, Dari semoga Pasuruan. Allah menjaga beliau, hafizahullah. Ya pemirsa masih penasaran dengan kisahnya Ustadz Maulana berkeliling sekian banyak masjid untuk menuliskan kalimat indahnya Allah. Jangan kemana-mana, tetap di SAS, selalu ada hikmah. Ya, yang disebut ngaji itu bukan hanya lewat lisan, Iya. lewat tangan juga bisa. Masya Allah. Gitu. Nah itu di situ bisa dawamul wudu kita dengan adanya kaligrafi ini, wudu kita terjaga. Selalu ada hikmah. Pemirsa, balik lagi di acara Penuh Hikmah ini. Kali ini masih dengan guru kita Ustadz Maulana Al-Kalami, Masya Allah, yang menulis kaligrafi. Tadi kita udah lihat lafaz Allahnya indah banget. Kita akan tanya-tanya lagi lanjut ke beliau ya. Ustadz, pernah nggak dijulitin orang Ustadz? Ketemu Ustadz lain, tulisannya salah tuh, nggak bagus tuh, kurang tuh. Ya ada aja kaum julit mas Ustadz. Pernah ada yang komen-komen buruk gitu nggak? Tapi alhamdulillah belum ada sih. Belum ada. Mudah-mudahan sih nggak ada. Berarti saking ilmunya nggak banyak orang bisa, jadi orang ngerasa, aduh aku tidak lebih jago, nggak berani julid mereka. Kadang-kadang begini ya, karena Iya. setiap saya nulis masjid, saya suka nanya, mau Iya. ditulisin ayat apa? Udahlah terserah, begitu. Karena Pada nggak paham. terserah ya, nggak ngerti mereka Nggak ngerti. Kecuali ada yang ngerti. Waktu saya di Lebak Bulus 2 tuh di Blue Moscow itu, karena kebanyakan dari mereka orang-orang Iran yang paham hafiz Quran, beliau nentuin gitu, belum nentuin. Apa yang ditentuin waktu itu? Misalkan waktu itu kayak surat Nur, Allahu nurus samawati wal ardh. Iya, Beliau ayat baca langsung 35-nya saya. ya. Ya, beliau baca langsung saya tulis, maka beliau Hafiz. Saya juga Hafiz. Alhamdulillah ya, iya. Surat An-Nur, surat 24, ada kata nurnya dimulai di ayat 35. Ya. Masya Allah, nurun ala nur juga di situ. Nah ini skillnya Ustadz, ini langka nih Ustadz. Apa pendapat Ustadz nih terkait bagaimana minat kaligrafi ini mungkin udah banyak yang ninggalin ya. Gara-gara tadi ya orang udah gampang ngetik. Kita pengen belajar bahasa Arab, nulisnya susah juga sekarang ngetik aja udah ada keyboard pakai bahasa Arab. Iya. Gimana nih tanggapan Ustadz? Dan mungkin juga kasih pesan nanti ke kamera untuk supaya pemuda-pemuda tidak meninggalkannya seni kaligrafi ini. Jadi cara kita belajar atau berdakwah Quran itu bukan hanya lewat lisan, bukan hanya lewat kita ngaji, ya, yang disebut ngaji itu bukan hanya lewat lisan, Iya. lewat tangan juga bisa, Masya Allah. gitu. Nah itu di situ bisa dawamul wudu kita dengan adanya kaligrafi ini, wudu kita terjaga. Iya ya. Berarti Ustadz setiap kali nulis itu selalu wudu. jaga wudhu. Pasti wudu. Batal wudhu lagi dulu Ustadz? Wudu lagi, Lagi di atas udah di kubah turun lagi dulu buat turun wudhu. lagi, itu adab. La haula wala quwata illa Karena Quran, yang saya tulis itu Quran, sama kalau orang baca belum tentu nulis. Ya. Orang nulis sudah pasti baca. Masya Allah. Tuh, Pernah di festivalin atau ikut lomba nggak Ustadz? pernah sih. Terus gimana Ustadz? Pengalaman saya justru unik ya. Gimana Ustadz? Saya pertama kali ikut lomba justru langsung di DKI Jakarta, di Darun Najah. Masya Allah. Iya, tahun 2001 waktu itu ada 2001, seleksi 24 porseni. tahun lalu Ustadz. Iya, seleksi porseni waktu itu di Darun Najah. Kata guru saya, kamu saya udah daftarin ya lomba kaligrafi ya. Di mana Kiai? Langsung di DKI. Wah, saya tingkat RT aja belum. Langsung DKI. Ya saya sih pesimis aja karena pertama kali lomba sebisa saya ternyata pas diumumin saya menang. La haula Lah wala itu quwata ya illa Allah. billah. Waktu itu disuruhnya apa Ustadz? Atau dibebasin mau nulis apa Dibuat aja? mushaf Al-Quran. Oke. Buat mushaf Al-Quran, suratnya Fatihah gitu. Masya Allah. Nah semenjak itu saya perwakilan dari Provinsi DKI ikut pos Pona 1 di Pondok Pesantren Az-Zaitun Indramayu. Tahun 2001. Zaitun yang viral. ya kan? Tahun 2001. Jadi viral-viral itu ya saya udah tahu duluan dah kayak dah. Oh dari waktu ke situ udah tahu ada keanehan-keanehan. Udah tahu. Cuman ya akhirnya belum ke blow up ke media. Iya, karena dulu belum ada media begitu. Ada cita-cita atau mimpi khusus Ustadz, yang selama ini mungkin belum tercapai? Mungkin pengen di masjid di luar negeri atau gimana? Ustadz? Saya sih nggak punya cita-cita khusus ya. Heeh. Mengalir aja saya mah. Selagi emang cita-cita saya dari kecil manfaat ya buat keluarga saya, buat orang lain gitu. Emang cita saya dari dulu manfaat aja jadi orang.
manfaat itu bukan berarti dimanfaatin. Iya, benar-benar jadi kebaikan buat Iya, orang ya. manfaat. Masya Allah. Karena kembali kepada keluarga saya nanti. Saya nyontohin ke anak-anak saya bahwa ini perjuangan orang tua kayak gini, biar mereka bisa ikuti saya, gitu. Ya Allah, alhamdulillah. Iya. Ustaz. Dan yang pemirsa kalau tadi paling dapat insight ketika bicara tentang adab sih. Itu benar banget. Dulu Imam Bukhari menulis kitab Sahih Bukhari selama 16 tahun beliau itu benar-benar menjaga wudunya. Benar-benar ketika akhirnya wudu beres, udah gitu beliau sholat istikharah dulu karena beliau hafal sekitar 300 ribuan hadis yang ditulis di Sahih Bukhari itu cuma 7 ribuan. Beliau tuh benar-benar milih mana yang pengen ditulis di dalam kitab Sahihnya. Maka ini pelajaran banget, Ustaz. Terima kasih untuk mengingatkan tentang dahsyatnya wudu ya dalam menjaga adab kepada kalamnya ilahi ini, Masya Allah. Ustaz, syukran jazakallah khair. Doa dan nasihatnya, pemirsa doakan beliau dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti langkah beliau nih. Ini dakwah yang beliau lakukan jarang ya, karena nggak, kalau semua orang sekedar ngomong sekarang tinggal bikin konten ngomong aja ngalor ngidul bahkan tanpa ilmu. Nah ini nulis nggak bisa nih, ketika nggak pakai ilmu kelihatan jelek, nggak akan kepake ya. Masya Allah, kita akan ngambil hikmah lagi selanjutnya di episode kita selanjutnya di acara Sah Selalu Ada Hikmah. Sampai jumpa episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.